riset produk ini itu simple ya mainnya. Jadi kalian cukup ikutin aja yang udah nanti aku kasih tahu. Nah ini insya Allah ngefek karena inilah yang aku lakuin selama dari 2017 sampai sekarang gitu ya. Ini suaranya jelas ya teman-teman? Jelas ya suaranya? Jelas Om, aman Om. Jelas. Sebentar aku saya kok Zoom berubah ya sekarang ya, nggak ada aneh deh. Nah, oke, cut dulu di sini. Ini gimana ya? Disable automation. Oh ini. Oke. Oh. Ini kayaknya Zoom update ya. Ini jadi bingung aku. Tombol-tombolnya kemana aja? Sebentar ya. Ini lagi aku pelajarin. Soalnya kemarin update private TikTok tuh udah ada masalah sih. Aman-aman. Ini banyak hilang nih tombol-tombolnya. Coba. Oke. Bentar. Oke, ini dia. Oh, berarti di sini. Oke. Nah, jadi kita bismillah dulu ya. Kita berdoa dulu. Jadi semoga hari ini lancar, ilmunya ngefek ya ke kalian. Terus banyak orderan sama ya minta doanya lah, semoga sehat ya, aku keluarga sehat gitu. Nah, doa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai ya. Nah, jadi teman-teman, aku tuh ini ya, memang planning dari pribadi sih, aku tuh pengen tiap bulan lah ngadain kelas gratis. Kemarin kan sudah ngadain kelas Lazada yang di awal-awal cara iklan, terus yang kedua ini cara TikTok, kalau misalnya yang kedua tuh TikTok. Nah yang ketiga tuh riset ini. Nah alhamdulillahnya tuh pesertanya rame semua. Yang Lazada tuh kemarin tembus 250 kalau nggak salah, yang TikTok itu 250 juga. Nah cuman yang riset ini agak kurang minatnya, nggak tahu kenapa. Yang daftar cuma 230-an, hampir 30. Nah sebenarnya menurut aku ya, nah, walaupun kalian tuh jago ya soal gimana cara jualannya bagus ya, tapi kalau misalnya produknya tuh memang udah cocok gitu, itu udah bisa juga gitu. Jadi balik-balik ke produk sebenarnya. Nah, jadi kenalin dulu ya, ini aku Adrian. Jadi aku ini dikenal orang yang main marketplace gitu. Dari tahun 2017 aku main Lazada di awal. Sebenarnya Shopee sih, main Shopee di awal, jualan sendal dulu. Terus stop gara-gara capek ya, dulu pas kuliah itu bolak-balik Bogor tuh udah tahan, capek banget. Dulu ngambil sendal di belakang stasiun sama temen, naik KRL, terus bawa lagi ke kosan kan. Jadi bolak-balik lah, capek banget. Jadi seharian tuh habis waktu, gak cuma beli barang. Itu awal main Shopee. Nah dibilang kenceng ya lumayan gitu. Cuman titik balik aku tuh jualan di Lazada. Nah 2017 itu sebenarnya banyak bermunculan orang-orang yang bisa dibilangin sih kaya dari Lazada lah ya, bisa dibilang. Nah kenapa kaya dari Lazada? Karena 2017 itu tuh Lazada perubahan sistem. Nah jadi 2015-2016 kalau tidak salah banyak orang yang ninggalin Lazada. Setelah aku pelajari kenapa Lazada ninggalin tuh banyak rules, banyak peraturan yang memang tidak disukain oleh si seller. Nah ketika seller itu lari semua, tiba-tiba 2017 awal itu aku lihat nih, wah Lazada nih bisa nih akhirnya main. Dari situ punya 250 toko, terus berkembang ya. Nah, nanti aku jelasin lah gimana sih aku dapat ilmu riset ini. Nah, ilmu risetnya ada 13, nanti bakal sharing satu-satu buat kalian.
Nah, ini tuh sampai kalau posisi sekarang sih aku udah punya brand. Dulu sempat juga punya brand tapi sama teman, cuman tutup ya gara-gara COVID. Jadi ya udahlah, saya kayaknya mainin dulu aja deh, penting dapat duit agak banyak kan. Kan lumayan dari sini. Apalagi kemarin yang ikut kelas TikTok privat itu kan tahu ya gimana ramenya aku tuh ya, sampai-sampai butuh investor gitu ya. Ini sampai butuh investor sampai sangkan raminya. Jadi TikTok rami, Lazada rami, market presiden tuh rami. Itu rami banget. Nah, jadi posisi aku sih sekarang lagi butuh modal juga sebenarnya. Mungkin yang lain yang sudah nge-save nomor aku tuh lihat ya story di WA. Jarang sih aku mau posting kayak dashboard di Instagram jarang, tapi paling sering di WA. Jadi di WA tuh aku sering ngeliatin orderan Lazada, orderan si Hidden sama orderan TikTok gitu ya. Nah, kenapa pertanyaannya gimana bisa rame ya, bisa kayak 50-60 juta sehari? Nah, sebenarnya itu ada ilmunya teman-teman. Balik lagi ke produknya. Percuma kalau kalian udah jago marketing segala macam tapi produknya itu tidak diterima oleh masyarakat marketplace itu gitu. Baik ini bisa digunakan untuk kalian main Facebook Ad, main Google segala macam tuh bisa ya. Nah, aku juga sudah Lazada itu aku hijrah, bukan hijrah, aku ekspansi ke Blibli kan. Itu Blibli itu sama rupanya. Kalau nggak salah aku tuh pernah sebulan tuh 1 M sebulan omsetnya main Blibli. Terus tapi nah mungkin kalau nggak salah aku tuh banyak di follow oleh suhu-suhu internet marketing gara-gara aku main Blibli gitu ya. Dulu kemarin orang nggak kepikiran raminya Blibli, terus aku masuk di sana tuh hampir 1 M sebulan omsetnya. Terus tiba-tiba pas bulan keberapa gitu ya, kalau nggak salah bulan ke-5 atau ke-6 tuh aku ditipu supplier gitu. Tuh aku ditipu supplier, jadi aku sampai-sampai tuh Blibli minta alamat aku gitu untuk didatengin kan. Gara-gara aku ditipu konsumen, aku ditipu supplier aku tuh ngirim barang jelek gitu. Totalnya hampir ratusan juta. Kalau nggak salah 180 atau 140 gitu. Jadi hati-hati sih buat teman-teman yang kalau misalnya mau dropship ke supplier terus udah banyak orderan, ya hati-hatilah. Itu aku udah terjadi 2018 atau 2019 gitu pas aku main Blibli. Itu sistem aku kenal sama supplier terus ditipu lah. Jadi dia ngirim barang reject ke konsumen, totalnya itu kalau nggak salah 180 jutaan. Itu minta retur semua, sampai-sampai duit aku tuh ditahan banyak banget oleh Blibli, sampai-sampai juga Blibli itu mau datang ke rumahku. Gila deh tuh, keringat dingin dah, keringat dingin banget. Terus di posisi sampai aku udah comeback lagi pengen jualan di Blibli, di approve. Gara-gara ya disuspend lah alamat aku yang di Jakarta Selatan itu. Jadi dari situ stop main Blibli, udah deh main yang lain lagi. Nah setelah, tapi ilmunya masih luar sampai sekarang. Cuman aku nggak tahan tuh, pertama peraturan dari Blibli-nya, kedua memang kalau dari segi konsumen Blibli tuh beda sama marketplace lain. Dari situ aku hijrah lagi, main MP lain, terus main MP Hidden ini, terus saya main TikTok. Nah dari 4 marketplace yang sudah booming ini yang nggak pernah dimainin orang, itu polanya sama. Jadi maksud aku polanya sama tuh cara mainnya sama, produk yang dijual pun sama. Nah, pertanyaannya gimana cara cari produk itu. Nah, jadi kita bakal belajar namanya riset sindikat ya. Ini riset sindikat tuh banyak macam lah. Aku namain riset sindikat ya karena udah aku kumpulin. Jadi pas setiap momen aku dapat jackpot ya, misalnya aku main produk COVID, aku apa gitu ya, aku tuh pasti analisa. Ini tidak mungkin nih kebetulan. Pasti ada pola yang sudah aku bentuk, cuman aku nggak ngeh aja. Misal ini pasti kalian nanti kalau udah main online pasti ngerasa lah. Dulu pas awal-awal temen aku jualan main Facebook Ads, itu teman aku jual sabun Suki ya namanya, kalau mungkin kalian tahu. Itu sabun Suki dia hampir ratusan ya per hari orderannya. Dari situ rami terus turun. Nah, nggak mungkin lah dia itu tiba-tiba yang main Facebook yang sepi terus tiba-tiba rame jual sabun Suki. Berarti itu biasanya itu ada polanya. Nah, kadang manusia ini tidak sadar gitu bahwa
jackpot yang dia dapat tuh itu pasti ada polanya. Nah sebenarnya itu tuh yang mahalnya. Ini contoh gini lah biar lebih mudah. Misal kalian tuh contoh nih, ini pengalaman aku aja deh biar enak. Contoh pas Asian Games di Palembang itu aku kan masih kuliah di Marsman. Ya aku kuliah di Marsman ya, di kampus Marsman Penyampaian Santosa. Itu aku yang dulunya makannya susah lah dulu, makan susah gitu ya. Terus main marketplace, modal nekat aja, modal nggak ada segala macem lah. Terus tiba-tiba kepikiran aja, cobalah ngupload produk Asian Games itu karena Asian Games di Palembang kan. Di Jakarta juga, terus banyak negara yang dateng. Ini kan acara gede. Akhirnya ya udahlah, aku punya ilmu banyak tokoh, aku punya KTP orang banyak kan. Terus ya udah KTP keluarga segala macam aku mainin. Aku main spam aja, tidak mikirin gimana cara dapat modal segala macam. Boom, tiba-tiba berapa tuh sebulan dari omsetnya cuma 30-40 juta sebulan tuh jadi ratusan. Kalau salah hampir 800 atau 900 juta sebulan. Nah, dari situ aku mikir kan, wih, kok bisa aku dapat duit sebanyak ini gitu. Dari yang puluhan juta sampai ke ratusan gini. Akhirnya aku pelajarin, ini ada polanya nih. Nah, makanya nanti aku namain riset sindikat. Itu contoh pertama. Nah, dari situ aku pelajari lagi. Aku sering dapat jackpot yang lain. Nah, aku pelajari, aku catet. Jadi tulisan aku tuh aku catet lah. Apapun kegiatan aku hari ini aku catet biasanya. Nah, jadi mungkin di sini ada yang alumni yang ikut sebenarnya sama sih materinya. Jadi kalian kayak Kirso ya, terus Anwar sebenarnya sama sih. Ini buat sharing teman-teman aja. Jadi sebenarnya materi sama kayak yang aku ada di privat, riset ya. Apa itu riset? Nah, riset itu sebenarnya informasi. Jadi ini menurut aku ya, untuk ini kan riset untuk kita jual produk ya, bukan riset yang apa. Jadi kita riset produk untuk jualan. Nah, riset itu kayak meliputi beberapa hal lah, banyak banget ya, kayak pengumpulan, pengolahan. Nanti ini kita kumpuli datanya, terus kita kelola, kita kaji nih gimana sih, terus kita datanya kita kelola lagi, terus kita jual lah gitu ya di marketplace. Nah, jadi menurut aku yang paling mahal itu informasi. Nah, contoh juga nih, ini pengalaman juga ya, dapat jackpot banget. Mungkin kalian nanti nanya pertanyaan, gimana mas caranya dari tidak punya modal ke punya modal? Nanti boleh, nanti mau nanya silakan nanti aku jawab. Terus ini ya, kenapa informasi itu paling mahal di dunia? Jadi ada juga alumni. Layarnya nggak ganti, Mister? Apa? Layarnya Ganti? nggak ganti. Oh, layar nggak ganti ya? Oke, ini dia. Oke, belum ya? Oh, ini. Oke, sorry. Tidak baca note ya. Nah, jadi ini aku sudah aku praktekin lah dari sampai 2000 sampai sekarang. Nah, riset itu apa ini riset nih? Nah, riset itu informasi yang aku bilang tadi. Nah, kenapa riset itu paling mahal? Nah, tadi kan udah aku ceritain dulu pengalaman pribadi. Nah, ini ada pengalaman juga dari bukan teman sih, kayak alumni privat aku, namanya mungkin kalian pernah lihat story aku juga, si Mas Iqbal tuh ya. Jadi zaman COVID tuh aku nih pede. Dulu aku tuh jual seluruh produk COVID. Aku jualan oximeter, aku jualan macam-macam lah, aku jual pokoknya produk COVID ya. Terus aku tuh merasa kayaknya di Lazada aku paling rame. Karena omsetku tuh hampir 1 M lah main di Lazada dulu. Nah, terus tiba-tiba rupanya pas kemarin ketemu acara alumni itu, sebelum alumni ketemu sama beliau tuh dia 1 M ke atas omsetnya. Ya, dia jualan produk COVID juga rupanya. Nah, kenapa dia bisa tahu duluan? Ya karena dia tahu ilmu yang sudah aku tahu kan. Ini kita dapat informasi nih. Nah, jadi informasi itu kenapa mahal? Sebelum informasi itu muncul ke umum, kita ini udah dapat duluan kisi-kisinya. Contoh, kenapa aku tahu semua produk turunan COVID tadi? Contoh ya, ini COVID aja, biar lebih mudah dipahami. Karena aku tuh lihat berita. Terus aku tuh di HP aku banyak aplikasi detik.com, terus NBC itu banyak lah. Terus aku nge-follow akun-akun berita, ya akun berita pemerintah, itu aku follow semua. Nah, itu fungsi buat apa? Supaya kita tuh dapat lebih update informasi. Jadi misalnya ini muncul pemerintah
mengeluarkan statement gini 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 gitu misalnya. Nah, dari statement pemerintah itu misalnya keluar ya, atau yang kalian bisa lihat dari berita, itu kalian analisa. Pertama yang dianalisa itu lihat apa yang disampaikan mereka gitu. Misal ada 2 berita yang fenomenal, COVID naik. Nah, berarti COVID naik apa nih obatnya gitu. Coba dicari turunannya. Sedetail mungkin, kalau bisa dicatat pakai Xmind. Yang kedua, lihat apa yang ada di berita itu, di frame-nya. Misal, pemerintah, ya, nah, misalnya pemerintah tuh ada di foto atau di video, mereka tuh pakai barang-barang yang memang belum tahu nih orang ini bisa gitu untuk antivirus. Contoh kayak kalung kalung COVID, terus yang bros tempel untuk dipakai orang DPR tuh banyak kan. Nah itu dijual sebenarnya. Nah kita tuh harus paham dulu hal yang sedetail itu teman-teman. Kita harus paham dulu yang detail-detail itu. Ini aku contohin. Ini. Sebentar ya. Buka dulu. Bentar ya. Ini ya contoh ya. Ini contoh nih. Ini contoh produk yang kalung antivirus. Nah, kalau kalian perhatiin, itu banyak banget orang pemerintah dulu tuh pakai ini nih. Nih ya. Jadi orang-orang DPR pakai ini gitu ya. Harusnya kalian paham sebenarnya. Nah, hal-hal yang kayak gini. Ada lagi namanya itu lupa namanya. Apa yang produk yang dijual dulu tuh? Ya Allah, kok lupa apa namanya. Ini tolong ya, di-mute dulu. Sebentar ya, ini kita mute dulu nih teman-teman nih. Apa yang berisik terus? Sebentar. Bentar ya. Mute all dulu. Oke. Kalau virus otot, Mister kayaknya ya. Sebentar. Warna biru ya? Bentar. Ini mute dulu nih teman-teman. Oke. Nah, jadi tuh kita coba lihat ya sini. Antivirus COVID. Jadi dulu tuh aku jualan produk namanya ini. Nah, ini EAMAS. Nah, EAMAS ini itu dulu viral gara-gara banyak orang pemerintahan pakai. Nah, ini aku termasuk jackpot ya. Ini modalnya 80.000, jual 3,5. Nih, ibu ini pakai, yang ini pakai juga gitu ya. Ini pakai juga. Nah, banyak lah pakai. Nah, jadi kan berarti tuh ada polanya. Jadi tidak sembarangan kan. Produk yang kita jual nih sebenarnya tidak sembarangan gitu, ada polanya. Nah, makanya teman-teman untuk main produk kayak gini tuh jangan tanggung-tanggung kalau misalnya winning gitu. Makanya kayak TikTok ya, kayak Lazada, Shibin ini kan lagi rame banget ya. Nah, aku udah belajar pengalaman. Kalau misalnya kalian tuh udah rame banget, saran aku ya digas aja, cari investor atau apa gitu. Nah, jadi riset pertama tadi kita lihat dari informasi ya, informasi gimana. Jadi itulah kenapa informasi itu menurut aku paling mahal, teman-teman. Itu contoh ya, itu contoh yang aku jelasin tadi. Jadi COVID, Asian Games tadi. Nah, gara-gara Asian Games tadi, ya alhamdulillah. Aduh. Bentar ya, ini aku mute dulu nih teman-teman.
Nah, jadi ini tadi contohnya tadi kan riset produk kenapa paling mahal ya, yang kita tahu duluan gitu. Kayak Asian Games tadi, aku upload Hamin 1 bulan, Hamin 1 bulan, Hamin 2 bulan. Jadi dari situ alhamdulillah aku udah dapat polanya, aku dapat ilmunya, aku praktekin lagi untuk riset-riset ke depan yang lainnya gitu. Tapi Masya Allah sih, hasil dari situ luar biasa. Aku terpilih juga di kampus Marsman tuh jadi angkatan terbaik tuh di situ, di base 5. Kaget aku. Dan modalnya dari mana? Ya modal dari teman-teman di Marsman juga. Rupanya di kampus aku itu ya orang-orang yang biasa-biasa aja rupanya duitnya banyak banget. Jadi akhirnya dulu tuh karena aku tidak punya modal, ya orang tua aku kerja di bioskop, ibu aku ibu rumah tangga, aku kuliah di Marsman juga nyicil, tidak bayar cash. Jadi aku bilang sama temen, aku buka laptop nih, aku ada orderan, lihat nih sehari 20-30 juta, aku ada modal, mau tidak kau modalin, dia bilang kan, nanti aku bagi hasil, aku kasih 10%, udah tuh dia mau deal, aku putar, tetap, alhamdulillah. Nah, tapi setelah itu aku ngelapor kan sama kampus, dikasih tau kampus, saran saya Andre, lebih baik profit ini kamu inilah apa untuk bagian orang tua. Akhirnya dari uang dari situ aku dapat banyak, aku daftarin tuh orang tua aku haji kan. Dari situ terbang juga. Nah, jadi kalau misalnya kalian dapat jackpot kayak gini, saran aku disedekain lah buat orang tua atau apa gitu, bagian tuh insya Allah lebih cepat lagi berkembangnya. Ya, jadi itulah contoh yang risetnya, informasi kenapa kita harus lihat berita segala macam. Udah ngasih miliaran dari riset ini ya. Contoh, nah ini jualan seluruh produk Asian Games, contohnya Blackpink, terus jualan produk yang berkaitan dengan COVID, terus aku jual produk keagenan, aku sempat termasuk top seller lah, aku jualan Slim Tea, cuman sekarang nggak jual lagi. 2000 berapa itu aku jual Slim Tea. Slim Tea yang punya, yang ini loh, yang apa sih namanya, yang BA-nya si Om Deddy Kobuzer gitu. Aku jual produk gitu. Terus aku dulu sempat jual Korismen, cuma nggak jual lagi. Banyak lah, aku gabung banyak produk keagenan. Yang lagi booming, aku gabung. Yang nggak booming, ya udah aku tinggalin. Nah, jadi inilah tadi case kita tuh lihat informasi yang lagi viral ya. Nah, ini contoh aku main di apa, di MP, di 3 MP, ini main si Blibli, ini main TikTok, ini main sini. Nih, ratusan juta ini seminggu nih gajiannya. Nah, terus gimana cara risetnya? Sebenarnya ada banyak ya. Kalian bisa pakai tools, bisa pakai manual gitu ya. Ada juga tools dari luar negeri itu ada. Kalau mau pakai manual ada juga. Nah, manual tuh menurut aku cara paling bagus sih. Dulu aku tuh pakai tools. Dulu aku pakai tools dari luar negeri juga. Ada tools dari Indo. Cuman menurut aku greget aja gitu. Karena kan itu pakai kayak data yang belum bisa di fake lah. Data-data yang dari marketplace kita bisa fake kan. Dia bisa di fake lah. Ini contohnya kalian fake ordering atau apa itu kan bisa. Tapi kalau kita risetnya manual, nah itu kita bisa analisa sendiri. Ini penjualannya rame nggak gitu. Kita lihat satu-satu gitu. Nah, jadi lebih aku sarani riset produknya lebih baik manual. Nah, sekarang gimana cara riset pertamanya? Nah, ini risetnya namanya follow the wave. Nah, jadi follow the wave ini kita tuh ngikuti gelombang atau arus atau ombak yang lagi viral, yang lagi naik daun, yang aku bilang informasi tadi. Nah, makanya kalian tuh manfaatin handphone kalian untuk lihat yang lagi rame itu apa gitu, yang lagi berpotensi terbang tuh apa, dilihat. Nah, follow the wave ini sama bisa kalian gunain juga untuk main TikTok Shop, untuk main Lazada, sama persis. Contoh kalian yang lihat di Instagram aku kemarin ya, produk ini caranya dulu ya. Ini produk yang aku bilang tadi. Nah, jadi awal mulanya kenapa aku bisa tahu Mito ini, jadi aku pertama lakuin ini. Aku follow artis atau influencer yang lagi viral. Yang lagi viral lah, yang lagi naik daun. Terus sering-sering lah cek Instagramnya ya, story-nya apa. Terus follow akun call, TikTok, Instagram, atau YouTube-nya.
terus follow berita yang lagi viral, analisa produk. Nah, tadi aku lakuin 3 ini untuk aku tahu yang mana yang lagi viral gitu. Nah, kebetulan kemarin itu lagi viralnya si Amanda Manopo gara-gara yang dia apa gitu. Lupa aku kisah. Pokoknya dia tuh kemarin lagi viral lah intinya. Dia enak juga nyebutnya ya. Nah, terus aku follow, dari situ aku mantau kan, karena aku udah tahu ilmunya, jadi aku pantau tuh setiap hari aku lihat Instagram story Amanda Manopo. Agak aneh juga sebenarnya kan lihat story artis cewek kan, cuman nggak apa-apa, kulihat. Ada sih dia jualan produk yang orang lain kan. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh kayak ini kayaknya bagus nih riset produk ini. Akhirnya aku lihat kan si Amanda nih buat video kayak gini dia kumur-kumur. Wih, apa nih nama produk yang aku lihat kan? Aku lihat dari videonya, oh Mito namanya. Aku lihat tuh di Tokopedia. Pas aku cek di Tokopedia, belum ada yang terjualnya. Waduh nih, gimana nih ya? Ragu kan mau jual, cuman aku optimis nih bisa nih Jadi rame. saya produk. Karena dia Mito ya teman-teman ya. Nah, aku optimis kenapa? Karena dia kan lagi viral, lagi naik daunnya. Terus udahlah, yakin aja lah, bismillah. Akhirnya aku kontak tuh. Nah, ini salah satu tips gimana kalian dapat supplier yang cepat ngejar kalian, bukan kita ngejar dia. Bukan kita ngejar dia tapi dia ngejar kita. Jadi aku chat kayak gini sama orang Tokopedia-nya. Halo, Mbak, gitu. Saya pemain online, Mbak. Omset saya miliaran sebulan. Saya punya banyak toko. Saya mau jual produk kalian, bisa nggak? Kalau bisa tolong infoin nomor WA yang bisa saya hubungin. Nah tuh kita ngomong kayak gitu aja. Jadi kita tidak minta ngemis juga, kita tidak kayak berharap juga, dicek gitu aja. Jadi dia tuh kan seneng ya, brand baru, kita cek kayak gitu, dibantuin jualan juga. Nah dari situ dikasihlah akun nomor WA-nya, nomor WA bosnya kan. Terus dia ngechat aku tuh kan, hello sir, dia bilang, waduh ini lah hello sir bingung kan, kayak orang bule kayaknya, rupanya orang Korea. Aku balas kan, ya bang, gue bilang. Terus dia ngomong pakai bahasa Inggris, diteleponnya kan, pas dia telepon, dia ngomong pakai bahasa Inggris, astagfirullahaladzim, aku nggak bisa bahasa Inggris, jadi bingung kan. Jadi gue bilang, sorry sir, pokoknya aku tuh bilang, nggak pintar bahasa Inggris lah, pokoknya matiin aja langsung. Aku matiin, aku chat. Aku mau jadi supplier kalian, aku mau jadi distributor atau agen, bisa nggak gitu? Bisa kata dia. Akhirnya dikirimin sama beliau. Pokoknya nggak bisa penjelasin kenapa nextnya gimana. Pokoknya dari situ dapat produk winning lah. Nah, jadi kunci pertama lihat dari ini, sorry. Nah, lihat dari yang lagi viralnya tuh apa, ya. Di follow aja artis-artisnya. Aku tuh nggak follow kayak Rachel V-nya aku follow. Kemarin gara-gara dia viral yang bebas dari karantina kan, aku lihat tuh dia nih mempromosikan apa nih gitu kan. Terus Amanda Manopo, terus aku follow juga menteri-menteri yang lagi viral tuh follow kan. Kemungkinan bisa tuh ada juga orang itu nebeng kayak di komen-komen situ kan, kayak komen apa gitu tuh kita cek. Jadi itulah cara untuk yang follow the wave-nya. Nah, itu rahasianya, simple kan. Nah, memang gini teman-teman. Aku tuh main Lazada ya. Kayak main TikTok kemarin tuh kalau ada privatnya, itu aku bilang sama peserta kemarin. Ilmu yang aku kasih ini sebenarnya polanya udah ada. Cuman nggak tahu cocok nggak di kalian. Tapi udah aku testing ke teman-teman dekat aku, udah aku testing juga berhasil kan. Teman-teman aku yang main Lazada segala macam udah pada nikah. Berarti ilmunya bener tuh terbukti. Nah, ilmu kayak gini tuh simple, tapi udah terbukti juga. Jadi kita follow aja yang lagi viral apa, lihat story-nya, kita kontak di Tokopedia, kita ngaku kita supplier besar, omset kita miliaran, bilang aja, pasti dia ngejar, dia mau gitu. Ya, simple sih gitu aja caranya. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Aman ya? Langsung lah. Nah, situ dapet, ya udah jual produknya. Jualan di TikTok, jualan di Shopee ya. Kalau main Shopee. Cuman nggak tahu, aku nggak main Shopee ya. Aku main cuman 3 MP doang. Aku main Lazada,
main TikTok sama hidden. Terus cara mencari distributornya gimana nih? Nah, pertama tuh kalian cari marketplace ya, dan bilang aja seller besar. Nah, ini bisa juga cek Instagramnya. Terus yang ketiga bisa melalui influencer atau artis yang mereka endorse, di following. Yang keempat cari di YouTube. Nah, kalian tahu nggak ada produk yang lagi viral banget? Nih, aku kasih tahu ya. Aku senang banget Zoom hari ini 98 orang ya, Masya Allah. Nih, kalian pasti tahu produk ini. Sebentar. Kalian pasti tahu nama produk ini. Apa ya nama itu ya? Bubuk Magic pembersih WC. Nah, kalian tahu nggak produk ini? Ada yang tahu? Coba aktifin mic-nya kalau yang tahu. Ada yang tahu nggak? Tahu. Tahu ya? Tahu, Mister. Berapa? Coba Tahu. coba kalian buka TikTok Shop sekarang. Berapa terjualnya barang ini? Buka sekarang coba. Aku jualan produknya soalnya di Lazada. Di TikTok jual juga. Coba buka di TikTok Shop, ketik namanya Bubuk Ajaib. 194.000. Ada tuh, lebih banyak lagi, banyak tuh, coba. Itu baru satu toko tuh, belum yang lain. Nah, jadi produk ini awalnya tuh viral gara-gara di TikTok juga gitu. Akhirnya aku coba cari kan. Bentar ya, ada ini. Bentar. Wait. Oke. Nah, udah kan udah lihat kan tadi di TikTok berapa terjualnya. Kalau nggak salah hampir 1,5 juta piece lah terjual di TikTok. Kalau di Lazada rame juga, di Shopee apalagi. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara nyari supplier ini? Ini cara nyarinya tuh udah aku jelasin tadi di sini nih. Cari di Instagramnya. Nah, coba kalian ketik di Instagram nama produk yang tadi di sini. Nah, itu udah muncul kok. Nih, namanya Serbu Ajaib, Serbu Super. Ini lokasinya tuh supplier di Cikampek. Nah, di Cikampek di mana? Rupanya Cikampek kan tempat rumah istri aku, rumah mertua aku lah. Jadi kemarin pas jualan produk ini, aku tanya kan, Mbak, rumahnya di mana sih Mbak? Saya mau datang gitu. Terus rupanya di Cikampek. Pas di Sherlock, Masya Allah dekat banget dengan rumah. Nah, jadi Mbak ini tuh dia punya banyak produk. Dia ada untuk pembersih WC, ada untuk kayak penghilang kerak gitu, kayak cairan dituangin gitu ya, yang ada di TikTok viral dulu, nggak ada kalian? Kayak gayung gayung tuh dituangin kayak cairan langsung kayak hilang semua gitu bakterinya. Nah, jadi produk ini viral di TikTok, dari situ aku pelajari kan, wah ini bisa nih kayaknya. Aku cari di Instagram, dapat suppliernya. Rupanya suppliernya orang Cikampek. Nah, caranya kalian ketik aja coba Serbu Ajaib, ini Serbu Ajaib. Itu muncul sih di Instagram, suppliernya orang Cikampek. Ini modalnya gede, untungnya gede. Dia ngasih kalau kita ambil banyak, untungnya besar. Nah, jadi itu aku udah kasih tahu produk-produknya tuh. Jadi udah produk yang ini tadi, kayak gitu ceritanya. Yang Serbu Ajaib tadi, itu aku dapat dari TikTok juga. Ya dari TikTok itu, kata Didi ngomongin, di Samsudin. Nah, akhirnya penjualan produk itu rame. Ya karena memang itu lagi naik daun kan, Serbu Ajaib itu kemarin. Pas aku jual, rupanya naik juga gitu. Itu udah. Jadi ini ya PR-nya. Nah, terus ada catatan, hati-hati penipuan, untuk menghindari penipuan orang yang bertanggung jawab. Pokoknya aku udah bertanggung jawab lah. Cuman aku saran sih kalian coba cek lah, minta alamat gudangnya. Terus pada saat transaksi di luar marketplace,
itu lebih baik kalian cek dulu nih nomor rekeningnya di sini. Cek rekening.id. Nah, biasanya di cek rekening.id nih, itu kalau misalnya dia tuh sudah melakukan penipuan, terus ada orang lapor, itu rekeningnya ada tulisan kayak sering melakukan penipuan gitu. Ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian tidak mau transaksi di luar IMP, ada caranya. Jadi kalian telepon suppliernya, bilangin, bisa nggak produk Mbak tadi di-upload di marketplace. Terus Mbak buat SKU baru. Nah, buat SKU barunya tuh namanya sembarang aja, Kak. Misalnya Andrian si pembeli nama produknya. Nah, bikin tuh Mbak harganya berapa. Nanti saya cek out di sana. Nah, bilangnya kenapa harus di marketplace, kenapa nggak DWA di report. Bilangin gini aja, saya mau dapat gratis ongkos kirim, saya dapat cashback gitu bilangin. Pasti dia nggak bisa ngelak lah kayak gitu ya. Jadi ini tuh sering banget terjadi kalau misalnya kalian ini tuh ini ya salah satu yang harus dikhawatirin lah. Jadi solusinya dua, cek rekening di sini, cek di alamat. Yang ketiga, kalian minta si supplier upload produk itu di marketplace dengan SKU baru. Nah, jadi terkadang supplier itu nggak tahu, oh iya juga ya, bisa ya transaksi gede di MP dengan si konsumen yang lain itu tidak beli. Jadi bikin SKU nama produk kita, nama si konsumen kita gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, apakah dijamin laris jualan produk ini gitu ya? Nah, pengalaman aku laris teman-teman. Nah, kenapa laris? Ya karena kita tuh ngikutin gitu apa yang lagi rame ya. Apalagi TikTok ini kan ditambah mikro influencer ya, ditambah orang-orang yang memang buat videonya bagus-bagus banget gitu. Kalau misalnya kalian join di grup Facebook namanya itu belajar TikTok affiliate ya. Kalau nggak salah anggotanya ada 64.000. Itu aku join juga belajar affiliate-nya. Aku belajar cara buat video sih di situ. Aku liatin keren sih mereka tuh buat video. Jadi mereka tuh buat kayak apa ya? Dia kayak buat nyiapin template kayak berita gitu ya. Kayak seolah-olah tuh berita dari resmi, padahal tuh editan dari mereka. Terus juga mereka tuh nyari videonya yang nggak kepikiran gitu. Terus kalimatnya bagus-bagus. Nah, jadi gini polanya. Ada satu orang yang memang sudah kayak tadi Amanda Manopo ya, udah mempromosi ini produk ini teng gitu ya, rame tuh. Terus ada call tuh yang mempromosikan produk itu juga gitu ya. Jadi misalnya call itu call yang fokusnya ke kecantikan skincare ya, terus dibilang aku rekomendasi ini, langsung tuh followers yang beli, ditambah lihat kan terjualnya banyak. Dari situ pasti affiliate yang lain itu pada ikut juga. Nah, jadi otomatis kan manusia-manusia ini kan beda-beda ya. Bisa masuk beda-beda tuh gini. Aku nih termasuk pecinta Tokopedia. Aku tuh jarang banget beli barang-barang di Shopee, kecuali beli barang jualan ya. Tapi kalau barang-barang pribadi kayak aku mau beli monitor, aku mau beli mouse atau apa, aku beli di Tokopedia. Nggak tahu kenapa, mungkin di situ senengnya. Akhirnya setelah aku riset juga tuh ada teman-teman yang beli di Bukalapak ya, katanya ini pride ya, lokal gitu kata dia, punya muslim juga kan. Kalau misalnya Tokopedia friendly, ada cashback juga, gratis ongkos kirim gitu. Yang Shopee sama juga ya, ada yang murah segala macam. Jadi beda-beda. Tapi dari situ kita bisa tahu lah. Nah, kita mainin semua segmen itu produknya sama. Makanya aku main 3 MP itu rame semua. Ya tadi, karena aku ngikutin produk yang lagi naik gitu. Ya, salah satu penyesalan aku juga sih, aku udah buat brand ya dari jualan MP nih. Waduh, harusnya buat brand sih. Cuman, ya insya Allah kita buat brand lah. Gitu. Nah, tentu riset ini harus berdampingan dengan ilmu pemasaran produk di sebuah platform. Jadi kalau kalian udah tahu risetnya, ya udah kalian pelajari, tinggal ilmu optimasinya gitu. Gimana cara optimasinya gitu ya. Biasanya sebenarnya teman-teman di YouTube tuh udah banyak banget kalau kalian mau pelajarin gimana cara
optimasi produk gitu ya. Cuman nggak berurutan. Jadi step by step-nya itu kurang beraturan gitu ya. Jadi mana nih yang awal, yang kedua gimana gitu. Makanya kalian butuh waktu untuk di sana. Ya, coba pelajarin lah. Di YouTube tuh udah banyak sebenarnya. Ya, aku salut sih sama orang-orang yang mau sharing ilmu di YouTube ya. Karena meluangin waktu untuk buat YouTube tuh Masya Allah sih. Aku aja udah sulit gitu bagi waktu. Aku sebenarnya pengen lah bagi-bagi sharing di YouTube. Ya udahlah, karena aku malas ngeditnya, terus ini juga waktunya nggak bisa kan. Malah sekarang udah nikah aja, udah punya anak satu. Ya udah, mendingan adain yang kayak gini aja. Biar banyak yang nonton. Nah, terus udah seperti ini. Nah, ini aku promosi dulu ya. Ini aku ada kelas 3 ini. Jadi kalau kalian mau daftar WA aku atau DM aku aja, ini aku ada TikTok, Lazada, sama Hidden. Hidden nih yang main MP yang belum banyak yang main. Ini Lazada, ini TikTok. Yang ngajar organik aku, ads-nya si Takim. Aku ngajarin Lazada, Wahyu ngajarin impor barang. Jadi Lazada aku sekarang sudah update lagi. Jadi kalau mau impor barang nanti dapat juga materi di sini. Nanti kita untuk detail kelas ini bisa WA lah atau DM bisa. Untuk e-course aku ada. Nah, jadi aku ada e-course Lazada, ada e-course riset, e-course TikTok ya. Sebenarnya aku nih launching hari ini, launching e-course riset sindikat. Nah, jadi ya udahlah, sekarang launching aja. Nah, yang kedua itu dari riset ekspedisi. Nah, jadi riset ekspedisi ini riset yang menurut aku sebenarnya ini keren sih. Tapi tidak tahu ya ini termasuk kita gimana gitu Mas Abi. Nah, riset ekspedisi ini kan Lazada kan kesini ya orangnya kan. Orang yang sini pick up. Terus kita kan dia kan pakai mobil pick up, mobil truk kadang ke rumah kan. Terus kita tanyalah, Mas, apa Mas barang yang lagi rame dijual-jual orang gitu. Pasti dia ngasih tahu teman-teman. Kalau misalnya dia nggak ngasih tahu ya kita buka aja ke mobil ya kita lihat kan toko-toko orang. Nah dari situ aku dapat riset dapat produk yang lagi winning. Nah kalau untuk TikTok Shop ya sama juga, tanya aja, Bang, yang lagi rame apa sih Bang? Orang-orang basa-basi lah. Kalau misalnya ada mau basa-basi, ya dia nggak mau kasih tahu, ya kasih uang rokok dulu di awal 50.000 lah Bang, makasih Bang gitu. Situ kan udah mulai bangun hubungan tuh sama dia. Nah sudah bangun hubungan sama dia, ya udah pasti besok atau lusa tuh dia ngasih tahu lah produk yang lagi winning apa. Nah, itu ya. Tanyakan kurir sama pick up paket nih yang aku bilang Lazada tadi. Kalau nggak ada paket gimana? Nah ini ya order toko sendiri aja. Pas pick up atau antar barang tuh cek lah barang. Sebenarnya tidak ada masalah sama kalau kita cek cara kedua ini. Aku sering dulu, mungkin kalian lihat story aku 2 minggu yang lalu, itu aku sengaja ngirim paket ke rumah aku sendiri. Aku mau lihat ekspedisi JNE di rumah pun banyak banget yang pick up. Kan aku bingung kan ini jual apa produknya. Rupanya orang itu main Blibli. Dia jualan Pampers, jualan mie gitu, Rami. Memang Rami kalau Blibli jual sembako gituan. Akhirnya sudah tuh, akhirnya kan lega tuh pikir apa hati aku nih. Oh, rupanya dijual ginian. Kukira jual apa kan? Soalnya setiap aku beli sarapan, beli makan siang, kulihat banyak banget nih pakai di JNE. Penasaran, akhirnya udahlah aku suruh tolong packingin ini barang, aku mau kirim barang ke rumah sendiri. Akhirnya aku sendiri ke sana kan ke JNE bilang Bang ini saya mau ngirim gitu ke Depok gitu, nggak tahu Bang ini siapa yang mesen, kayaknya tetangga, cuman udah enak kan saya kirim aja gitu. Ya udah dikirim, terus tanya-tanya Bang ini kalau pick up bisa nggak gitu, basa-basi lah kan sekalian lihat produk, bilangin saya ini banyak Bang barang jualan online. Kalau misalnya Bang bisa pick up, nanti saya minta WA aja. Ya, di situ tuh kita bangun relasi sama dia, minta WA-nya, basa-basi segala macam. Sekalian lihat paket, Bang, sekarang lagi rame apa sih Bang barang-barang? Nah gitu. Nah situ tuh mulai, oh ini rame beli-beli Bang, jual gini-ginian. Nah kalau misalnya dia jual barang non kebutuhan konsumtif, ya udah aku ikut jual juga gitu. Cuma kalau jual Pampers kayaknya kurang lah. Nah gitu ya.
Jadi coba kalian lakuin untuk cara riset yang kedua ini. Nah, yang ketiga tuh cara ini simple tapi hasilnya jos, karena buat kita Krisrak juga melihat paket orderan yang banyak ya benar nih Krisrak. Gitu teman-teman. Nah, ini aku contohin. Jadi ini contoh produk yang aku dapat dari kurir. Nah, aku tanya, "Bang, apa yang rame Bang?" gitu. Di Lazada kan. Terus dia bilang, "Gigi palsu Bang." Cuman nggak tahu namanya apa. Tadi aku ketik kan di Tokopedia kan, gigi palsu. Terus muncul lah gigi nih. Oh ini ya namanya Step One Smile. Nah, karena aku udah tahu produk itu dia rame di Lazada dia, Lazada si abang bilang tadi, aku cari tuh. Aku cari di Facebook, aku cari di Shopee gitu-gitu ya. Rupanya beneran rame. Karena aku tahu itu rame, ya udah aku jual produk itu. Kaget aku kan. Modalnya tuh 8 sampai 13 ribu. Aku jual 38. Nah, yang bikin aku kaget satu lagi, setelah aku nyari produk kayak gini kan di HP kemungkinan ini ya kayak kecatat gitu ya di Facebook sama Instagram. Jadi aku dapet iklan orang main kayak ginian. Main kayak ginian dia tuh jual 200 ribu. Wah gila, bilangnya orang gila juga nih. Modal 13 ribu jual 200 ribu kan. Cuman produk ini jelek gara-gara orang tadi kan jual mahal 200 ribu. Terus iklan yang orang jual ads tadi itu gila banget tuh si ini ya videonya. Akhirnya ada yang nge-stitch video orang itu kan. Nge-stitch bilang jangan beli produk ini gitu. Rupanya banyak banget yang ngomen. Ya Allah, jadi gara-gara situ produk ini tidak winning lagi. Tapi produk ini tuh winning banget sih asli. Ini aja satu toko loh sebulan dapat 70 juta nih 37. Nih gila banget nih, rame banget. Bulan Februari, April tuh rame. Terus kan enggak rame lagi. Nah, gitu ya. Gitu untuk cara risetnya, teman-teman. Nah, sebelum lanjut ada pertanyaan enggak? Tanya-tanya dulu. Untuk yang dua riset tadi. Ada pertanyaan enggak? Ini, nah, dari atas dulu ya. Cara cari supplier pusatnya gimana, Mister? Nanti ya untuk cara riset produk kok ajarin dapat info produk supplier. Nanti aku bahas dari TikToknya. Gus Samsudin udah ada sih yang sebelumnya. Nggak tahu nih. Nama grup TikToknya apa Bang? Grup TikTok tuh ini bukan ini ya. Ini, dulu aku nggak ada kelas gratis, cuman udah bubar grupnya. Kalau nggak rame, tokonya diapain? Nah, ini bagus nih pertanyaannya. Jadi buat Mas Ojim, kesalahan anak-anak e-commerce ini itu mereka tuh nyaman ketika posisi banyak orderan. Itu biasa. Nah, jadi teman-teman, mindset di awal tuh ya, setiap produk itu ada masanya. Itu tuh, diingat tuh ya. Setiap produk itu ada masanya. Misal tadi ya, produk COVID tadi, ya masanya pas COVID lagi naik gitu. Pas COVID udah habis segini udah ada jual lagi. Nah, makanya sebelum kalian masa produk tadi habis dicari. Nah, makanya rumus main marketplace atau main yang lainnya kayaknya sama semua, mau main ads atau apa sama, termasuk yang punya brand juga ya. Kita harus nambah produk, wajib banget nambah produk tuh, wajib banget. Makanya sebulan itu minimal nambah 3 produk, minimal nambah 3 produk. Nggak usah banyak-banyak, 3 pun cukup. Jadi kalian ketika sudah main marketplace atau main Facebook segala macam, sebulan tuh rame ya atau 2 minggu tuh rame, jangan kayak puas diri dulu. Ini banyak nih kompetitor, cukong-cukong belum banyak masuk kan. Ya terus orang kan mikir juga kan, niru kompetitor kadang tuh. Makanya kalian tuh sebulan minimal nambah 3-2 produk, itu wajib kalau mau bertahan. Nah, kayak gitu ya. Ini tiap dapat produk baru atau buat toko baru. Pokoknya Mas, untuk nambah produk ini lakuin setiap bulan ya. Kalau misalnya produknya nggak winning, ya nggak usah diupload. Nah, gimana tentuin winning atau enggak tadi? Pertama, lihat di berita tadi lagi viral atau enggak. Yang kedua, tanya kurir tadi. Atau cara ketiga, nanti gue tahu cara dari Tokopedia-nya, dari marketplace-nya. Nah, kalau info dari luar negeri gimana Bang? Ada
pengalaman juga nggak? Nah, jadi ini aku cerita ya. Jadi dulu itu, kalian mungkin yang follow Instagram aku kan, aku pernah ngisi kelas ya di Malaysia. 4 kali lah aku udah ngisi kelas Malaysia sebelum COVID. Tuh, jadi kenapa aku bisa ke sana? Aku awalnya jualan barang kosmetik kan dulu. Terus aku nyari-nyari barang tuh di Cina segala macam kan. Bisa nggak nih barang kayak gini nyampe ke sini kan? Itu kosmetik serem kan. Jadi akhirnya nggak tahu kenapa tuh aku iseng-iseng aja aku buka tim aku buka Shopee Malaysia, terus tim aku ngechat nanya kan, ini bisa nggak Mas dikirim ke Indonesia gitu. Terus berapa untuk harga pesan banyak? Terus dia bilang, Mas orang Indo ya? Dia bilang, iya saya orang Indo. Saya orang Surabaya, orang Bawean. Ya udah, karena dia orang Bawean tadi kan, orang Surabaya itu, dia langsung to the point. Mainlah ke sini, dia bilang. Pas dia bilang ke situ, ya udah. 3 hari kemudian, aku lihat paspor aku bagus segala macam. Akhirnya aku berangkat lah sama kakak aku, sama karyawan aku juga. 5 orang berangkat ke situ. Berangkat ke situ, rupanya dia ini cukong Shopee lah. Nah, bukan cukong kosmetik lah di Malaysia. Cuman dia baru pemain Shopee. Akhirnya aku ajarin, bang, cara main marketplace kayak gini gitu. Akhirnya aku ajarin, boom, terbang marketplace-nya. Gara-gara terbang tadi dia terkenal, makanya aku disuruh ngajar di situ. Nah, pertanyaan tadi, kalau dari luar gimana? Sama aja, cuman yang deket-deket aja kayak Malaysia itu biasanya sama trennya. Yang produk yang kejual tadi itu rupanya lagi trending juga di Malaysia. Cuman trendingnya nggak lama. Misalnya di Malaysia itu bulan Januari, di Indonesia biasanya bulan Maret. Makanya pas aku ke sana, dia tuh ngasih aku murah banget. Aku dapat supplier dari Jakarta Utara tuh cuman 13.000, di dia 8.000 nyampe Indonesia. Kaget aku. Wih, besar lah, aku untung kalau 8.000 kan. Nah, dari situ sih aku bisa ke Malaysia ngajar tuh kayak gitu ceritanya. Sama dapat produknya dari situ juga. Ini ada yang nanya juga Google, misalnya kalau nemu produk winning harus upload berapa SKU? Minimal 4 ya. Minimal 4. Kalau produknya Right Wave ini kan ada masanya ya. Ya pasti semua produk ada masanya Mas, bukan produk ini aja gitu. Produk lain pun ada masanya juga. Produk maksudnya grup TikTok di Facebook namanya tuh belajar TikTok affiliate BTA ya. Belajar TikTok affiliate. Buka aja di Facebook tuh ada 64.000 lah pesertanya. Ada foto orang itu di apa? Di thumbnailnya. Itu dia ada kelas murah sih 170.000 atau 180 gitu harganya. Lupa nih. Kita biasanya dapat supplier dari Intiapa. Biasanya dapat dari Shopee sama Tokopedia. Nah, tapi kalian bisa juga tuh jadi ambil supplier dari TikTok ya. Jadi TikTok itu kalau kalian tahu itu dia kalau misalnya kalian beli barang 20 piece itu biasanya dapat banyak diskon teman-teman. Coba deh kalian coba kalian cek ya. Buka TikTok Shop terus kalian check out tuh 20 piece itu harganya berubah biasanya. Nah, jadi bisa ambil dari situ juga. Berarti harus buat banyak toko ya Bang? Iya. Sebenarnya tidak harus banyak toko sih. Jadi main marketplace itu gini, satu toko dulu nih fokusin. Nah, udah bisa nih, baru buat toko lain. Tapi kalau misalnya mau pakai cara kedua tuh bisa. Kita kan nggak tahu nih, kita udah tahu riset produk segala macam. Cuman nggak tahu yang mana yang winning. Jadi toko pertama ini kita main untuk spam produk aja, yang mana yang lagi viral, kita post-post aja, nggak tahu yang winning di mana. Nah, siapin toko keduanya. Nah, ini toko kedua itu fungsinya buat ambil data dari toko pertama gitu. Jadi misalnya toko pertama produk A yang rame, ya udah produk A tadi pindahin ke toko kedua tadi gitu. Nah, toko kedua jadi fokusnya main produk itu aja. Misal aku main produk kesehatan. Ini contohnya Step on Smile. Ini kan produknya perawatan gigi ya. Gimana caranya biar gigi yang jelek itu jadi bagus, gigi palsu. Berarti toko kedua tadi fokusnya mainin produk-produk yang berkaitan dengan gigi dulu.
Karena si Lazada tuh udah ngecatat, oh ini tokonya fokus ke gigi nih. Berarti kalian jualan produk kayak pemutih gigi, obat kumur, penghilang gigi gitu ya. Nah, dari situ nyebar tuh nanti kalian jual apa obat salep lah, jualan apa. Jadi toko kedua tadi itu fokusnya ke obat-obatan. Nah, itu lebih bagus menurut aku kalau cara ini. Ini minim resiko juga kan. Karena kita fokus, terus untuk jangka panjangnya bagus daripada kita main gado-gado tadi. Nah, ikut Lazada nanti ya malam ini aku launching nih. 10.10 nih udah pas tanggalnya. Aku tunggu banget nih. Optimasi di MP harus FO Bang. Nah, ini mumpung kalian banyak dari 98 orang, aku termasuk yang pakai FO ya. Nah, jadi kalau aku sih berpendapat FO itu nggak apa-apa sih, boleh-boleh aja. Karena selagi barang yang kita jual tuh bagus ya, nggak ada yang jelek gitu ya, terus kita amanah tuh insya Allah nggak apa-apa. Itu pendapat aku ya, nggak tahu yang lain nih. Nah, FO ini juga sama aja kayak endorse sebenarnya. Contoh kalian tuh kalau endorse sama artis kan mereka bilang enak banget, bagus banget gitu misalnya. Padahal baru pertama kali coba gitu ya. Terus saya pakai langsung langsing. Nah, itu kan termasuk Evo juga sebenarnya. Jadi ya aku termasuk pemain Evo juga kalau untuk main marketplace gitu ya. Tapi ada juga yang alumni kelas privat Lazada aku tuh nggak mau FO. Cuman kalau mau cepat ya harus FO sih sebenarnya. Balik-balik lah ke kalian sendiri ya. Nggak main DB lagi mas. Nah saya nggak main DB tuh tadi pertama alasannya produknya tuh belum cocok lagi mas ke situ. Kedua saya nggak tahan sama konsumennya. Ya, konsumen DB itu memang orang kaya semua. Tapi kalau misalnya kita tuh kayak salah dikit ya, kayak misalnya itu kan kita packing rapi nih misalnya. Terus packingnya robek atau penyok kan gara-gara dia terkurit ketimpa-timpa. Minta retur dia. Tapi ada kalau buat teman-teman yang mau main beli di sini, kalau mau main fashion atau main produk yang sebenarnya tidak boleh dipakai orang terus diminta retur, ada cara nolaknya. Dulu aku jual baju kan dropship masih imporasi ya, jadi aku main spam produk. Jadi main kalau jualan celana dalam, celana, baju segala macam, tiba-tiba si konsumen minta retur, itu biasanya dimenangin terus oleh pihak beli-belinya konsumen nomor satu. Nah, ada caranya aku udah testing supaya returnya diterima, returnya ditolak. Bilang gini, saya nggak mau tahu, saya nggak mau terima retur ini karena saya takut barang ini udah dipakai oleh konsumen. Apabila barang ini diterima returnya dan saya pakai produk ini dan saya terkena penyakit, saya beli-beli harus bertanggung jawab. Nah, itu kalimatnya. Itu kalimatnya. Itu kalimat sakti banget. Nah, situ pasti ditolak ininya apa returnya. Itu pengalaman sih. Ya, pokoknya kita ngemis-ngemis itu juga lah. Semua MP bisa ngemis di TikTok aja. Misalnya toko di suspend gara-gara ketahuan Evo, ngemis-ngemis bisa kok dibuka lagi sebenarnya. Kalau kalian mau ngemis-ngemis juga kayak gitu. Ini main produk yang evergreen nggak, Mister? Aku main semua. Pokoknya yang lagi rame aku mainin. Termasuk produk-produk kompetitor yang lagi naik daun aku jual juga gitu. Kalau riset penjualan di MP kemudian kita jual produknya bagus enggak? Nah, ini aku praktekin dulu ya. Yang dari Mas Agus nih nanya. Oke, kita contohin kita pengen jualan, kita lihat serbu ajaib misalnya, serbu ajaib. Enter. Kita lihat di sini. Oh, ini rame nih. Di misalnya ini ya, kita lihat dia jualan 1.000 nih. Rame kan, terbukti rame banget. Oh, ini fake order nih. 18 ratingnya. Ini kita, nah ini. Nah, misalnya ini, kita langsung terbaru aja mas nih, terbaru. Nah, jadi terbaru ini tuh lihat satu hari yang lalu ya. Nah, kalau misalnya ini masih baru, oh ini berarti winning produknya. Itu aja sih patokannya. Kalau misalnya ini kayak 1 minggu lalu, 2 minggu lalu, berarti itu tidak winning mas. Gitu ya. Jadi walaupun produk yang terjual banyak, tapi dari ulasan terbarunya dikit, tidak usah diupload produknya.
percuma gitu. Berarti produknya lagi turun. Yang aku bilang tadi, setiap produk itu ada masanya kan. Nah, di mana di marketplace mana aja kita bisa lihat urutkan berdasarkan terbaru, cuman bisa di Lazada sama Tokopedia. Kalau si Shopee itu random dia ulasan terbarunya. Kayak gitu. Oke, kita lanjut dulu. Bentar ya, ini aku minum dulu, haus banget. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Jadi kita tuh nggak usah upload produk yang terjual banyak tapi ulasannya itu lama kelihatannya. Yang ulasannya tuh kalau bisa yang 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, apalagi yang 1 hari yang lalu itu banyak banget. Berarti produknya lagi naik daun. Produk lama bagusnya dijamin aja atau dihapus. Ya kalau misalnya produknya udah ada lagi, stoknya nggak ada, ya matiin aja produknya. Kalau misalnya main Lazada, dirubah aja. Karena di Lazada itu, kalau misalnya bintangnya banyak, terus udah nggak laku lagi produknya, itu kalian rubah nggak masalah. Karena bintangnya tidak hilang. Nah, itu di Lazada. Jumlah dan frekuensi upload apa ngaruh bang sama tentang clone produk, gimana tuh bang, positif atau negatifnya? Nah, terus ini ya, untuk jumlah produk yang diupload sebenarnya ngaruh. Karena kan kalau produk kita jual banyak, otomatis trafficnya banyak lah, kan? Gitu. Nah, untuk negatif positifnya, kalau untuk banyak toko, ya positifnya kan kita ini dominasi. Ya tekniknya tuh ada, kayak kalian bedain judulnya, bedain fotonya gitu. Jadi seolah kalian merajain marketplace. Makanya 2017 itu aku punya 250 toko. Kalau kalian beli baju Asian Games di Lazada tahun 2017, itu page 1 sampai page 6 itu toko aku semua. Itu toko aku semua. Nah, dari mana? Kok bisa gitu? Karena aku udah optimasi dari Hamil sebulan. Terus 250 toko tuh, yaitu aku spam semua mainnya. Fotonya beda, judulnya beda. Nah, jadi gitu ya, udah aku fit order juga gitu. Nah, minusnya apa? Ya minusnya sih ini repot aja untuk manajemennya ya. Pusing gitu kayak pembukuan. Nah, dulu kalian pernah kan lihat story aku pamer HTM kan, ambil gaji di Lazada. Jadi setiap minggu tuh aku pindahin uang tuh di Lazada. HTM ku ada berapa? 34. Aku pindahin tiap hari Senin tuh, pindahin gitu. Evo Lazada masih bisa ya. Aduh, aku nggak bahas Lazada dari sini ya. Aduh, bentar, ini bahas Evo juga nih. Kalau kita tinggal di Kalimantan, gimana cara jualannya bang? Kan pembelinya banyak di Pulau Jawa. Nah, si Al ini sebenarnya banyak mas. Mas bisa pakai Jackspace, coba pelajarin apa itu Jackspace. Bisa pakai gudang online kredibel, atau mas bisa minjem gudang temen mas yang ada di Jakarta. Itu sih. Jadi mas buat toko, pindahin alamatnya tempat temen mas, dan mas jualan. Rekomendasi seleb yang sering di endorse produk baru Trimester. Ya, cari sendiri ya. Nah, oke. Sudah. Nah, sekarang aku ajarin gimana cara riset produk, cara nyari suppliernya. Nah, cara nyari supplier tadi ini aku ajarin di Tokopedia dulu ya. Ini contoh misalnya kalian tadi jualan Snap on Smile. Nah, jadi pertama itu lihat kan, ketahui dulu nama produknya itu apa gitu. Misalnya brandnya Snap on Smile. Ya udah, kalau kita kayak gini, di halaman pertama ini kalian lihat yang paling murah di sini tuh berapa harganya. Misalnya ini kan 13.200 nih misalnya. Buka dulu. Ini benar enggak nih? Takutnya nanti variasi produk. Nah, benar 13.200. Jadi lihat dulu ya. Ini variasi produk enggak? Biasanya diakal-akalin oleh si seller nih, biar kelihatan murah. Yang kedua, takutnya pre-order. Jadi dilihat di situ. Nah, misalnya sudah dapat modelan 13.200, di settingnya di sini. Diketik 13.200, harga tertingginya. Nah, supaya apa?
supaya muncul harga 13.200 di sini. Nah, muncul nih 12.000. Dapat kan? Ada nih 11.000 juga. 7.000 ada juga. Ya, tapi lihat, biasanya orang-orang itu dia main produk variasi. Kita lihat di sini ya. Kita lihat juga. Nih, ini benar 12.000. Ya udah, kita ambil di dia aja berarti. Ini benar nggak? Nah, ini bukan. Nah, dia pakai variasi produk penampal gigi. Nah, mudah ya. Begitu caranya. Nah, biasanya kalau riset produk itu kalian harus login dulu teman-teman. Kalian harus login, terus kalian klik wishlist di sini. Nah, supaya kalian nanti nyari produknya mudah. Oh, produk-produk yang udah aku riset masuknya di wishlist. Nah, makanya karyawan-karyawan aku tuh kalau riset produk, aku bilang, Dek, produk hasil riset kau tuh, kau masukin di sini di wishlist supaya nanti aku bisa cek juga hasil kerjanya gitu. Ya, itu untuk manajemennya. Nah, kita contoh lagi. Kita cari produk apa? Coba request. Minta cariin apa? Ada nggak yang request? Contoh nih, produk yang aku jual, Antena TV. Dulu winning banget ya. Nih, yang aku jual dulu tuh yang kayak gini nih. Nah, ini kan modalnya 19.000 nih. Paling murah misalnya. Udah kita setting dulu nih. 19.100. Nah, sama nih kan, 16.000 nih. Berarti masukin 1688. Ada ya 16.490. Ya udah berarti masuk ini 16. Ini ada juga nih 13.400. Berarti masukin sini 13.400. Ada nggak? Nah, cuman ini doang nih, ya. Nah, kalau misalnya kalian mau main produk-produk kayak gini, kayak elektronik, mau main produk apa, gadget segala macem ya, aku saranin kalian coba belinya di Jack Mall juga, cek di Jack Mall. Nah, cek di Jack Mall ya. Karena Jack Mall ini lebih murah juga kalau produk-produk elektronik sama komputeran gitu. Nah, kita ketik di sini Antena TV misalnya. Nah, ini lebih murah nih. Berapa nih? 13.900 ya. Masih murah Tokped ya. Nah, masih murah Tokped. Cuman mereknya beda. Ya mereknya ada merek. Ya kalau ini tuh ada kayaknya. Ada nggak sih? Dia ada merek ya. Nah, ada mereknya Tafir mereknya. Kalau ini nggak ada merek, ya bebas sih. Pokoknya gitu. Atau kalian coba cek di sini juga nih, namanya Jakarta Notebook. Ya, cek di sini. Ini misalnya lebih murah juga produknya. Ini kita bisa beli online sama offline datang ke kantornya. Ini sama ini nih satu perusahaan sebenarnya. Tadi soalnya kertas kok jadi plastik. Nah, jadi untuk cara cari suppliernya. Nah, gitu ya. Terus kita lanjut lagi. Ada pertanyaan enggak? Sama aja sih caranya untuk riset ini. Nah, jadi kita coba back dulu ke belakang. Ini udah. Jadi pertama itu ya, lihat tuh yang lagi viral apa. Ingat, informasi itu yang paling mahal teman-teman. Kalian harus cari orang-orang yang memang orang dalam gitu ya, kayak ini lagi rame nih MP ini misalnya, main gitu ya. Terus dapat bisikan lagi, wih, dulu kalau kalian mantengin story aku tuh, aku dulu jualan di marketplace India yang warna pink itu, kalian tahu nggak? Itu rame juga, sekarang udah tutup. Nah, itu dapat dari mana? Ya, kita dapat informasi lah kan. Nih ya, nanti PPT ini bakal ku share lah di grup. Nanti kalian silakan di apa dibaca-baca aja ya. Follow the wave, ikutin, follow artisnya. Kalau ikutin artis sih, kalian lihat aja berita yang lagi rame kan Mbak Imong nih. Ya udah follow Mbak Imong. Biasanya Mbak Imong tuh kalau misalnya sudah mungkin dia nanti banyak apa banyak dapat endorse atau apa kan nanti kalian lihat cek di sana gitu. Para terus teman-teman dulu ya baru join. Nah ini kita lihat kayak gini.
Pokoknya jangan ragu kalau misalnya ada artis yang lagi viral di mempromosikan produk itu, ya langsung join aja, jangan ragu. Emang nggak gede sih pembeliannya, kayak belasan juta gitu, bahkan sampai puluhan juta satu kali beli barang. Ini harus atau enggak gitu ya. Ingat, ilmu riset harus berampingan dengan ilmu memasarkan produk, jadi tidak bisa ya cuma riset doang. Ini kelas aku nanti bisa DM aja untuk detailnya. Ini course yang bakal launching, cuma launching itu 2 doang sih, malam ini sama inilah. Ini dari TikTok lagi dibuat, jadi kalau kalian mau belajar TikTok Ads sama Mas Takim, nih Mas Takim ya, ini Mas Takim, dia ngajarin TikTok Ads, tapi ada e-course-nya. Jadi kalau kalian yang kan kelas free pada kan 2,5 juta ya, 2,5 juta semua sih. Nah jadi nanti ada e-course-nya. Nah, tapi Mas Takim ini dia itu kalau main TikTok Ads itu tidak purchase, dia mainnya pakai form, pakai order online. Nah, kenapa pakai order online? Karena ini teman-teman mungkin tahu TikTok Shop kemarin lagi viral gara-gara orang itu kan banyak duitnya tidak cair gitu ya. Nah, hasil riset dari aku, kenapa orang itu tidak cair duitnya, ada banyak macam. Contoh, dia itu jualan produk dengan yang tidak sesuai. Contoh misalnya barang-barang yang kayak murah banget dijual mahal gitu ya, itu bisa. Karena kedua, barang itu ada isinya ada gitu ya. Yang ketiga, cara jualannya gitu, dia cara jualannya kayak ditambah di live tapi capit segala macem gitu ya, itu tidak boleh, goror juga dalam Islam kan. Nah, yang keempat, jadi barang yang dibeli itu datangnya beda. Nah, itu penyebabnya. Nah, kenapa Mas Takim tadi tidak main itu ya, tidak main TikTok purchase, ya itu alasannya. Jadi Mas Takim tuh buat iklan di TikTok Ads, terus ketika orangnya klik beli di situ, nanti ke website, nanti ke form. Nah, itu aman. Kenapa? Karena kita transaksinya di luar platform TikTok. Jadi TikTok tuh untuk media ads-nya aja, tapi checkout-nya itu di luar TikTok. Nah, itu lebih aman, lebih safe juga. Jadi contoh Mas Takim tuh kemarin di privat juga dibahas, dia jualan produk sikat WC, itu modalnya 7.000. Tapi di tulisan di bundlingnya beli satu dapat 3 gitu ya. Jadi modalnya 8.000 dapat 3 gitu ya, 8 kali 3 24.000. Modal 24.000 jual 100 ribuan ke atas. Nah, itu cara main Mas Takimnya. Jadi untuk insya Allah minggu depan atau 2 minggu lagi nih keluar. Tapi ini sama ini malam ini aku launching. Nah, ekspedisi jangan lupa, ini simple banget, pokoknya kalian carilah. Karena aku tinggal di Cimanggis ya. Nah, di Cimanggis nih, jadi aku tuh tinggal di keluar tol Cisala, itu kan Jalan Raya Bogor ya. Nah, dekat dari situlah aku tinggal. Dekat keluar dari jalan tol tuh. Nah, di situ kan kanan kalau Jalan Raya Bogor kelihatan kan. Di situ ada kan gudangnya Lazada, ada gudangnya JNE yang kebakaran itu. Jadi rumah aku ini sebenarnya strategis banget untuk melihat paket-paket orang sebenarnya. Nah, jadi ya kalian harus praktekin sih menurut aku untuk riset ekspedisi ini. Nah, ini tanya kurir gitu ya. Bisa kalian foto, tulis gitu ya. Kayak gini cara step by stepnya. Saran aku jangan lupa dikasih uang rokok ya, supaya lebih menjalin hubungan dekat gitu ya dengan kurirnya. Ini contoh produk yang pernah aku jual di Lazada, sebulan satu toko dapat segini. 108 jutaan satu toko ya. Lumayan. Nah, ini percuma juga ya kalau kalian ini udah segala macam. Nah, sekarang ini materi terakhir, aku ajarin gimana cara ngelihat. Sebentar, mana nih? Kalau bisa. Kok ngelik lah. Bentar ya, jadi buka expand dulu.
Nah, ini cara riset terakhir ya, ini bonus buat kalian. Nah, ini. Jadi ada riset terakhir itu namanya event. Riset event. Pokoknya event ini kalian harus mikirnya future. Jadi kalian harus cari berita event besar yang bulan depan, 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, atau 9 bulan ke depan, apa yang bakal terjadi. Nah, coba Mas contohin biar paham. Contoh, aku jual produk ibu hamil. Pas COVID, kan produk aku tuh rame jual. Terus pemerintah ngumumin, angka kehamilan di Indonesia naik drastis bulan Februari. Mulai tuh kepala aku kelingan. Waduh nih, banyak orang hamil berarti bulan 11 banyak keluar semua nih bayi-bayi nih. Udah tuh. Jadi aku list ya. Jadi ibu-ibu hamil itu apa aja nih dibutuhin. Trimester pertama 3 bulan, trimester kedua, trimester ketiga lahir. Jadi kita pikir tuh, trimester pertama dibutuh apa, trimester kedua dibutuh apa, trimester ketiga dibutuh apa, pas anak yang lahir dibutuh apa. Nah, kita list tuh dia butuh apa aja. Kita jual produknya. Ini contoh yang pernah aku alamin. Nah, kalau nggak percaya, serami apa produk yang COVID kemarin, produk yang pengumuman bahwa ibu-ibu banyak hamil itu. Kalian buka aja Shopee. Kalian ketik di sini Mami Choice. Mami Choice. Kalian buka tokonya Mama Choice ya, Mami. Kalian lihat. Nih. Lihat nih. Wah, bukan main produknya. Ini terjual 39.000 ya, satu SKU. Ini naiknya pada saat COVID. Kalau nggak percaya kalian klik aja penilaian di sini. Kalian lihat coba bulan-bulan yang dia nih bulan 5 kan, 2021 nih. Ini momen-momen yang dia lagi ramai banget pada saat pengumuman ibu-ibu hamil mereka pada lahiran. Ya kenapa dia hamil ya? Kan work from home di rumah aja kan. Ada jadi hamil gitu. Kayak gitu ya. Nah, yang aku bilang tadi aku sempat punya brand produk itu aku punya namanya Nymex ya. Cuman aku tidak lagi di sini. Nah, buat aku promosi lah kalian. Jadi nama brand aku tuh sama teman namanya Nymex nih. Nah, Nymex. Nah, kalau kalian mau follow Instagramnya juga ada. Ya aku sempat ngurusin 2 tahun. Nymex official Instagram. Untuk brand Nymex nih. Ini ya. Ini udah banyak nih artis. Ini aku dulu ngurusnya nih, hasil LP-nya. Ini gratis semua teman-teman endorse-nya. Bukan gratis semua. Hasil LP-nya gratis, endorse-nya. Selling gratis. Nah, gimana cara endorse gratis? Ya, simple teman-teman caranya. Jadi kalian lihat artis yang target market kalian itu siapa gitu. Nah, kebetulan pas Rachel ini, itu tuh dia lagi lahiran si Chava. Nah, terus aku chat kan ke Rachelnya, Kak aku mengirim hadiah gitu. Boleh dikasih alamat. Jadi bilang kayak gitu aja, mau kasih hadiah gitu. Dikirimin, tapi pas pada saat paketnya itu dikasih surat. Suratnya berharap lah, saya harap mempromosikan produk kami gitu-gitu. Ini dia mempromosikan. Ini ya, kalau kalian mau beli silakan. Ini produknya bagus banget. Karena produk ini tuh ya aku di sini kan kemarin aku jamin bagus lah daripada yang lain gitu ya. Ini cocok buat kado teman-teman yang habis lahiran bisa beli di sini ya. Aku pakai juga nih produk ini istri aku. Oke, kayak gitu ya. Jadi pertama tadi kan udah riset view from the wave, kedua ekspedisi. Nah yang terakhir ini kalian lihat eventnya.
Nah, event yang lagi booming ini kan sebenarnya pemilihan presiden ya. Pemilihan presiden. Nah, dulu 2019 2017 kan ini juga 2000 berapa gitu pas zaman Prabowo Jokowi. Itu rame banget aku jualan dua-duanya kan. Tapi akhirnya si Lazada nge-ban produk itu gara-gara kayak mempecah belakan apa gitu dia bilang masuk di notif kan. Terus apalagi nih kayak konser ya. Eventnya apa? Terus kayak Piala Dunia tahun ini kan. Nah, Piala Dunia. Coba kalian carilah. Nah, ini sebenarnya kalau untuk riset event ini duitnya duitnya gede banget tuh di awal. Cuman tidak bertahan lama kalau untuk riset event ini. Ya kalau ibu-ibu hamil ini bertahan lama karena kan kita udah bisa ngitung kan. Trimester pertama butuh apa, trimester kedua butuh apa, gitu, ketiga butuh apa. Kalau pemilihan presiden ini agak panjang, tapi ya kita sabar aja nunggu. Nah, ini konser, coba cari kemarin Justin Bieber, tapi diundur kan. Kemarin juga datang Super Junior, aku dapat notif nyari-nyari tahu event-event apa yang bakal deket sini. Nah, caranya gimana dapat info konser ini? Kalian follow lah promotor-promotor yang ngadain event-event besar gitu. Kayak kemarin Westlife kan di Jogja, Candi Borobudur. Nah, coba carilah. Itu pasti mereka nyari baju di ini. Nah, karena kita udah tahu nih cara optimasinya, ya udah cepet produk kita ke atas ketika orang itu nyari produk kita. Jadi harus balance nih. Jadi harus balance antara kita produk yang kita jual tadi sama apa namanya? Sebentar. Jadi kita nih harus balance antara produk yang kita jual tadi sama optimasinya. Produknya udah bener, udah dicari banyak orang, terus ya kita gimana caranya produk kita harus nongol ke atas pada saat dia cari gitu. Nah, gitu. Itu ya. Jadi tinggal dipikir aja event-event yang bakal ke depan, bakal ada apa gitu ya. COVID itu sebenarnya terkait event sih menurut COVID kan. Termasuk kayak event tuh, ini musim COVID nih. Event tuh termasuk juga musim loh, musim hujan. Ini orang butuh apa? Event juga termasuk kayak lebaran, haji, lebaran apa itu termasuk. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi kayak gitulah untuk cara riset produknya, teman-teman. Nah, ada pertanyaan lagi enggak? Silakan yang mau nanya. Lalu masih ada yang mau nanya, silakan ketik aja. Nah, aku lanjut lagi. Jadi aku ini ada banyak lagi riset produk. Nah, aku mau launching produknya hari ini. Nanti aku kirim murah, cuma 88.000, tidak mahal. Tapi setelah itu harga normal 149 ya. Jadi mau beli nanti aku kirim linknya. Cuma 2 hari doang, 10/10 sampai tanggal 12 ya. Cuma 88.000, tidak mahal. Ada materi bonus buat kalian yang ini udah bakal aku share apa namanya recordnya ke yang udah ikut. Nanti mereka kita ngargain lah teman-teman yang ikut Zoom ini. Nah, materinya gimana? Materi gini, tips manajemen marketplace ya. Nah, jadi ini banyak orang nggak tahu, cuman menurut aku nih kalian harus tahu. Nah, kenapa harus tahu? Gini teman-teman. Jadi kalau kalian mau main marketplace terus banyak toko, itu nomor kalian tuh harus aktif terus. Nah, kenapa harus aktif? Beberapa marketplace sekarang tuh udah sistem narik uangnya harus pakai kode OTP. Nah, aku lebih nyaranin untuk pakai nomor tri kalau kalian mau buat toko di marketplace atau yang lain lah gitu. Kenapa? Karena nomor tri ini ya masa aktifnya bisa dibeli lah gitu, kayak Rp5.000 kalian dapat 6 bulan gitu ya, 3 bulan. Kadang setahun juga dapat. Nah, jadi kayak gitu. Untuk nomor HP pakai ini. Kalau untuk manajemen tokonya ya kalian bisa pakai Google Chrome atau pakai aplikasi omnichannel kayak Bigseller segala macam. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai tools, itu kalian bisa pakai namanya Encross dari Lawang Tech ya. Namanya Encross Lawang Tech. Kemarin dia baru launching.
itu bisa untuk manajemen ratusan toko, ya. Bayarnya cuma 500.000 atau berapa itu setahun, termasuk murah banget. Nah, jadi inilah tipsnya ya untuk manajemen toko di marketplace. Nah, tadi ini materi bonusnya udah aku bahas juga untuk mencari barang termurah, ya. Nah, silakan yang mau nanya tanya aja, nanti aku jawab. Yuk, tanya ya di. Oke, ada lagi pertanyaan nih. Jack Mall riset produknya tadi udah dibahas juga. Sama sih Mas, pokoknya semua MP kayak gitu lah risetnya. Cari produknya, setting harganya, atau cari sinonim produknya. Nah, jadi sinonim produk itu penting ya, kayak misalnya kalian ketik tuh Snap on Smile, nggak dapat harga termurahnya, ya berarti ketik sinonim produknya, berarti ketik gigi palsu gitu, atau finger gigi gitu ya. Hidden MP itu apa Bang? Hidden MP itu, wah pokoknya marketplace, ya aku namain hidden MP itu MP yang belum banyak orang tahu, cuman berpotensi gitu. Jadi harus jadi master Kenbusho Haki. Ah, ya harus jadi Yasop juga. Yasop. Nah, jadi harus lihat sih kayak potensi ke depan tuh apa gitu Mas. Ngatur waktu buat riset jualan sama kegiatan lainnya Bang, mungkin bisa cerita. Kalau ngatur riset tiap pagi ya, riset harusnya tiap pagi pas sudah bangun tidur, sholat segala macam tuh buka HP lah. Biasanya aku risetnya di HP sih. Lihat di TikTok, lihat di Lazada kan, lihat di Instagram yang rame apa gitu. Nanti detailnya ada di kelas riset ini. Promosi terus sih. Nah, kalau ikut e-course-nya apakah masuk grup bimbingan? Kalau untuk e-course ini ada ya, cuman ya jangan nanya di luar konteks kelasnya gitu ya. Jadi kalau riset ya nanya riset aja. Kelas MP-nya ada Bang, nanti ya, nanti e-course nanti aku share juga ada hari ini. Kenapa nggak Bayu? Nggak ada masa aktif. Nah, Bayu nggak ada masa aktif ya? Baru tahu ya kalau Bayu nggak ada masa aktif. Bisa, cuman Bayu ini Mas, kalau Bayu itu kan belinya unlimited gak gitu. Kalau kita kan bisa beli di ini, beli di Tokopedia. Di Tokopedia kita nggak perlu registrasi lagi. Jadi kita beli kartu Trimi itu udah diregistrasi sama orangnya. Jadi kita cukup beli buat gitu ya. Jadi KTP kita aman gitu. Jadi datanya nggak bocor ke umum. Nggak tahu kalau misalnya Baju bisa nggak satu KTP bisa banyak nomor. Kalau misalnya satu KTP bisa banyak nomor, berarti dapat ilmu baru nih aku. Coba bisa nggak Mas Aka lanjut gimana tuh untuk pembuatan kartu Bayunya? Nanti di info di grup. Nah ini Mas Arif Lukman nih alumni ya, dia main hidden juga. Nah kalau promosi Mas Arif ini dia supplier alat olahraga. Nah kalau mau beli silakan Mas Arif. Dia produknya murah banget daripada MP lain, jadi masuk sih kalau kalian mau dropship sama beliau. Ragis NIK kakak minusnya kalau ambil ya daftar, ambil email di itu ya, ada nomor 3 apa belum. Benar, enakan beli sih di Tokped, beli aja gak repot ya, beli di Tokped udah registrasi, tidak perlu registrasi, tidak repot-repot lah, beli nyampe registrasi disimpan. Untuk manajemennya nanti kartu ini jangan dibuang, tulis di spidol misalnya ini toko ini, MP-nya apa, emailnya apa, tulis gitu. Pasti suatu saat bakal marketplace kan security-nya pasti bakal nambah. Jadi pasti kalau mau narik duit pasti pakai kode OTP. Sama juga case-nya kayak Lazada aku ya, kan aku punya 250 toko. Nah, di Lazada. Lazada buat sistem baru. Kalau misalnya kita mau ganti rekening, itu tidak bisa lagi. Bisa dengan syarat orang itu harus meninggal dulu. Penting kan? Waduh, ini gimana kalau misalnya
tiba-tiba tokonya disuspend kan atau apa, terus kita mau ganti rekening kita nggak bisa kan, misalnya ada apa-apa lah gitu, akhirnya KTP karyawan aku yang berhenti kemarin aku tutup tokonya. Nah kayak gitu ya, jadi lebih safety lah main sekarang. Kalau ganti nomor Lazada bagaimana misalnya? Kalau ganti nomor di Lazada itu bisa ya. Kalau misalnya Mas nomor toko Lazada yang nggak aktif, itu bisa diganti, minta kode OTP di email gitu. Kalau produknya sudah berperang harga di MP, cari produk lain aja ya Bang. Iya, cari produk lain gitu ya, itu bisa. Atau Mas main angel yang berbeda. Contoh, ini aku kasih bonus lah terakhir. Bonus lagi nih, banyak banget bonusnya. Nah, jadi ini tips aku main Lazada, teman-teman. Jadi cara aku main Lazada, walaupun perang harga, itu aku bisa masuk ke harga yang mahal. Nah, caranya gini. Misal kalian jualan, kita coba lihat dulu sini, jualan apa ya? Jualan pompa minyak mobil manual. Pompa minyak mobil. Pompa minyak mobil. Enter. Nah, misalnya kalian jual ini kan, jual pompa minyak mobil ini. Kita coba lihat dulu berapa harganya pompa minyak mobil. Enter. Terus kita lihat yang sama kayak gini ya. Ini ya 44 ya, 44.700. Ini 40.000 nih. 39 160. 39 160. Bentar. Dapat 36.200. Masukin lagi 36.200. Nggak ada, inilah yang paling murah. Kita dapat. Nah, ini produk yang kita pengen jual di Lazada misalnya. Ya cara yang mudah. Berarti produk ini kalian upload dengan kategori yang berbeda-beda. Nih contoh. Ini jadi produk pertama kategori ini, kedua kategori ini, ketiga kategori ini, keempat kategori ini, kelima kategori ini misalnya. Nah, ini kita close dulu. Nah, jadi gini teman-teman, Lazada itu sudah kayak memfilter, memposisikan setiap kategori itu beda-beda harganya. Coba kita lihat di sini ya. Nih 43 ya orang jual ya. Ya 56. Terus dikit nih bintangnya. Pemainan di kategori ini. Ini juga sama kayak gini. Kita lihat di sini juga. Ini malah tidak ada yang beli. Ini juga nggak ada yang beli. Ini juga sama ya. Nah, tapi nggak apa-apa teman-teman. Jadi caranya produk ini tuh diduplikat 4 atau 5 ya dengan foto, judul segala macam berbeda, tapi kategorinya beda-beda. Nih, ini kategori pertama. Ujungnya pompa bahan bakar dan akses ini. Kedua, ini yang ujung ini loh, yang suku cadang ya. Ini sistem bahan bakar kan. Nah, kenapa harus dibedain kayak gini? Kita tuh harus cari tahu SKU yang mana gitu yang winning. Misalnya SKU yang ini yang winning, ya udah berarti SKU ini yang di-push banget kayak gitu. Gitu sih kalau untuk main Lazada. Kalau tidak mau perang harga. Ini salah satu cara lah. Promosi lagi ya, detailnya ada di kurs. Tapi nggak apa-apa lah, kalau kalian nggak ikut kurs nggak apa-apa kok, banyak di YouTube segala macam. Cuman di kursnya kan terarah, step by stepnya udah ada. Di riset tuh ada juga semacam. Terus kenapa tidak main Shopee? Tokped Bukalapak bang. Wah, di Shopee pajaknya gede. Kedua, produk yang kejual termasuk udah hancur-hancuran, Mas. Nah, gitu sih. Kalau Tokped optimasinya agak lama. Kalau Lazada, aku ada ilmunya seminggu tuh udah naik gitu caranya. Kalau Bukalapak sepi ya, karena dia produknya komunitas rata-rata setelah aku riset. Misal kita jualan produk olahraga, terus kita edit tokonya jadi toko elektronik, bisa nggak? Ini apa ya, Lazada ya? Kalau misalnya Lazada bisa sih sebenarnya.
Clone produk apa harus beda akun Bang? Tidak, itu satu toko aja bisa kok pakai 4 produk tapi beda-beda judulnya. KTP gimana kalau bisa sampai 200 toko? Enggak, Lazada nggak pakai selfie KTP ya. Terus zaman-zaman 2018 2017 itu satu KTP itu bisa beli rekening. Jadi aku pakai KTP orang tua aku, rekeningnya aku gitu. Terus aku pakai KTP karyawan aku segala macam lah. Aku pakai. Terus dulu bisa unlimited satu KTP itu bisa 20-30 toko. Gitu sih Mbak caranya. Oke, ini sebenarnya udah selesai zoomnya udah jam 9. Nah, jadi nanti ku infoin di grup gimana kalau mau beli course-nya. Pokoknya terserah sih mau beli atau nggak, promosi aja. Nah, jadi PPT ini bakal aku kasih nanti, tinggal diikutinya step by step-nya. Jadi cuma 2 hari doang harga ini. Nanti Lazada aku promosi di Instagram. Ya, jadi itu aja teman-teman. Makasih banyak udah nonton sampai selesai dan meluangin waktunya. Semoga bermanfaat. Jangan sungkan mau chat aku di WA atau di Instagram. Ya, makasih banyak ya. Itu aja teman-teman. Ya, aku mau foto dulu nih. Kita foto dulu guys. Foto dulu. Ntar ya, foto dulu. Oke, 1, 2. Thank you guys. Makasih ya. Makasih. Thank you teman-teman. Dadah. Assalamualaikum.